pertama, kemudian jangan sampai terjadi lagi pemberhentian ini. Ini kan was-was honorer yang lain. Ada lebih kurang 4.500 honorer. Mereka yang lain ini lebih berdampak lagi terhadap eksekutif khususnya. Jadi kita dari khususnya ya dari fraksi Gerindra berharap bahwa nasib dari 128 orang yang diberhentikan dari RSUD ini mempunyai penyelesaian atau jalan keluar yang pasti. Entah nanti bagaimana Pemkot bisa menempatkan atau mempekerjakan kembali, baik itu di institusi Pemkot sendiri atau bekerjasama dengan pihak swasta. Kita ambil contoh misalnya sekarang ini kita dari Rumah Sakit Amanah itu sudah mengambil 2. Artinya kan kita mencoba menyelesaikan. Artinya bisa saja ini mereka yang 128 ini diberdayakan lagi dengan segala upaya, dengan segala upaya atau kemampuan dari Pemkot sendiri. Bekerjakan misalnya di UPD bagi yang non medis ataupun yang medis bisa dengan cara menempatkan atau membuat pos-pos kesehatan. Nah yang lainnya, kalaupun memang mereka ini memang tidak bisa lagi diberdayakan, harus diselesaikan dengan bijaksana. Jadi jangan sampai pemutusan hubungan kerja itu begitu terus tidak ada upaya untuk memberdayakan dia sebagai manusia. Dia kan hampir sebagian besar sudah melakukan sumbangsi kepada RSUD ini lebih dari ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan mereka umumnya kepala keluarga. Nah, bagaimana nasib nanti keluarganya, istrinya, anaknya, masa depan anaknya, ini kan panjang, berbuntut panjang. Maka tadi dengan diskusi-diskusi saya berharap bahwa penyelesaian ini harus bijaksana, jangan melulu melihat dari faktor hukum. Memang kalau dari segi honor mereka memang bisa kapanpun diberhentikan. Tapi kan ini mereka sudah puluhan tahun ini harus kita hargai dan harus kita berdayakan dan bila memang mungkin kembali dipekerjakan. Bahkan hasil rekomendasi dan ditandatangani dari sana gimana tuh? Jadi begini, masalah pansus ini memang ada polemik di mana satu sisi kita sudah membuat rekomendasi, kemudian di sisi yang lain begitu cepat seakan-akan bereaksi terhadap pernyataan wali kota. Nah ini yang kita mau beri penjelasan. Sebenarnya kita berharap bukan semacam memenuhi atau mengikuti perintah wali kota. Tapi DPR sendiri ingin pansus ini memang betul-betul menyelesaikan permasalahan yang dari 128 ini. Ini harapan kita. Karena kenapa kita bentuk pansus? Karena memang perkembangan yang terjadi bukan main artinya begitu dahsyatnya pengaruhnya ke masyarakat. Dan ini memang harus diselesaikan secara cepat dan rekomendasi yang dikeluarkan itu harus memang memiliki sifat yang pro rakyat karena kita wakil rakyat. Nah ini yang kita harapkan. Kalau menurut Anda dari fraksi Gerindra sendiri atau partai Gerindra ya, sebagai ketua sampean itu ini pansus ini perlu apa tidak perlu? Jadi sudut pandangnya bukan perlu atau tidak perlu, barangkali ini melihat bagaimana urgensi dari pansus ini, melihat nanti rekomendasi yang akan dihasilkan. Kalau memang ini yang kita tekankan di rapat-rapat di DPR, kalau memang tujuan dari pansus ini pertama mempercepat penyelesaian 128 ini, kemudian menjadikan 128 ini penyelesaian yang bijaksana, apakah itu misalnya dipekerjakan lagi dengan kekuatan atau sumber daya yang ada di Pemkot atau diselesaikan secara kemanusiaan. Jadi tidak harus fokus ke dugaan yang pungli rekrutmen itu, Pak ya? Ya itu kan bukannya apa, itu pertama itu bukan bagian dari ini. Itu artinya sudah segi hukum itu. Intinya Partai Gerindra setuju Pak dengan adanya pansus ini. Setuju pada proses atau keinginan penyelesaian itu.
Karena kita kan mau tidak mau di dewan itu kan kesepakatan bersama. Nah, kita sendiri dengan 3 kursi atau 3 orang tentu akan mengambil peranan yang memungkinkan kita untuk lebih berperan kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya kita tidak setuju, kemudian misalnya ternyata itu peranannya ada peran yang bisa kita ambil untuk memberikan solusi terhadap 128, ini kan saya. Iya. Kita. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengusut yang ini, ya untuk apa? Yang penting kan bagaimana penyelesaian 128 ini. Nasibnya, Pak. Nasibnya ini kan panjang buntutnya ini. Jadi intinya fokus ke nasibnya, Pak. Iya, kalau kita misalnya kita diskusi sekarang berita ini kan untuk kita ini. Ya. Selesai barangkali 2 minggu lagi selesai. Tapi untuk mereka yang 128 ini kan untuk seumur hidup mereka, keturunan. Intinya Partai Gerindra minta tentang nasibnya karyawan. Nasibnya 128 fokus ke ini. nasibnya. Itu pertama. Kemudian jangan sampai terjadi lagi pemberhentian ini. Ini kan was-was honorer yang lain ini. Ada lebih kurang 4.500 honorer. Merembet ke lainnya. Merembet klien yang lain ini lebih berdampak buruk lagi terhadap eksekutif khususnya.